Oke. Oke kawan kata, kembali di Celebes Country, tempatnya anak muda tapi ada bapak-bapak yang ikut serta. Yo, karena partner saya lagi sibuk, yakin ada kerjaan di luar negeri mungkin. Dinda Uceng, Dinda Putra kapan kepulangnya, Dinda Putra? Ya jadi mumpung ada event ini kak Oke. di kampus toh. Jadi saya ajak Ki jalan-jalan ke kampus. Event ini event tugas akhir. Jadi ceritanya kan semester akhir main. Setelah semester akhir kan kita buat kayak project gitu, project desain. Terus mau dikemanakan itu. Jadi kita punya ide, kita buat pameran gitu. Pameran kecil-kecilan di kampus. Berarti hasil dari 3 tahun ya dibuktikan pada hari ini. Iya betul. Ajang pembuktian bahwa apakah 3 tahun itu bermanfaat atau tidak. Mari kita lihat. Mari kita lihat kawan kata. Ya, bagaimana? Mau masuk? Yuk kita gas. Selain kita lihat karya ya kita lihat yang dingin-dingin yang bisa menenangkan hati untuk Bang Noval. Siap. Oke, selamat datang kembali kawan kata di Kata Kerja. Ya. Kali ini mungkin akan sedikit berbeda karena kita akan berjalan di salah satu kampus di Kota Makassar, yaitu di Polimedia. Ada satu event anak muda. Karena saya sering berpikir kayak gini. Sebenarnya sih anak-anak muda Makassar itu bisa bikin apa sih selain demo dan teman-temannya seperti itu. Nah, kali ini saya akan mengajak kawan kata ke salah satu kampus di Kota Makassar untuk melihat potensi kreatif yang ada di kampus ini. Nah, yang temani saya ini ada Bung Noval, salah satu mahasiswa dan menjelang alumni yang akan kita ajak jalan di kampusnya untuk memperkenalkan apa sih potensi kreatif yang ada dari sini. Yuk, kayaknya tour guide-nya kita adalah Bung Noval yang punya kampus ini. Ya, selamat datang di event kampusnya saya sendiri. Kayaknya saya agak terasa lebih mudah di sini karena nongkrongnya dengan anak-anak muda semua. Agak lompat 5-4 tahun ke belakang kayaknya umur saya. Berarti pameran sebenarnya desain itu seni atau apa dia? Beda kak, sini sama desain itu cakupannya beda. Berbeda. Oke. Berarti kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang apa itu desain dengan orang-orang dan manusia-manusia yang ada. Ya. Oke. Tapi saya pikir mahasiswa Makassar cuma tahu aja demo saja. Wah tidak dong. Tidak. Oke. Mari lihat ke atas. Di dalam itu ada diskusi tentang desain responsif dari Kakanda Wererio. Wererio. Kak Were siapa dia? Dosen kah atau apa dia? Ya, dulunya dia dosen di Polimedia, sekarang lagi sibuk dengan studionya. Oke. Berarti memang orang yang bergelut di dunia desain grafis ya. Kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi sejenak. Kita akan berbicara tentang desain dan problematika desain yang ada di Makassar. Kali ini saya diajak untuk berdiskusi oleh Bung Noval yang tadi untuk ketemu dengan Kakanda Were. Kebetulan dia adalah salah satu senior saya juga di salah satu organisasi eksternal kampus dulu di HMI. Kemudian ternyata jodohnya ketemu di sini lagi. Jadi sibuk apa sekarang Anda? Jalankan studio sih, lagi pas dari Bandung, studio di Bandung pindah ke Makassar, itu di rintis ulang, bikin tim baru semuanya. Anak pemain semuanya ngisi satu masjid, dan ya baru buka lahan lah, karena kan ke Makassar masih setengah mati kerjaan desain. Ada, cuman kecil, beda mungkin kayak di Jawa. Karena saya mikirnya kayak gini kan, saya bukan orang desain. Saya orang yang biasa memanfaatkan orang-orang desain. Teman-teman saya punya kemampuan untuk desain. Sebenarnya desain itu ada kan nilai jualnya mereka karena di desain itu tuh kalau secara teori dia harus mengikuti bisnis juga. Masuk kok seinovatif apapun ide, Anda bisa dimonetizing, Anda bisa jadi uang. Yes. Ngapain? Oke. Karena kan kalau kita bicara tentang desain kan bicara industri. Apa yang jalankan industri? Ya pasti uang.
Gitu. Dia bisa sustain, dia bisa bertahan ya karena ada uang dalam yang kita gitu. Uang dalam artian ya pekerjaan desain. Makanya kalau saya ikut bicara tentang ideal, di sana susah ideal. Meskipun kalau di Makassar ya masih agak susah lah, masih agak susah. Karena kan susahnya kayak gini kan biasa saya diskusi. Misalnya, bro, anak-anak Polimedia habis selesai kuliah, kok mau jadi apa? Rata-rata bilangnya, ya saya mau kerja di sablon, saya mau ngedesain jadi tukang desain spanduk dan segala macam. Saya kan bilang kayak biasa berpikir kayak gini. Gila. Selevel S1 kemudian ruang kerjanya apakah memang potensinya di Makassar cuma sampai segitu saja? Kalau saya ngelihat ini juga tidak bisa dilepas dari faktor sejarah karena kan bedanya Jawa sama Makassar. Kalau di Jawa kan lebih duluan muncul institusi pendidikan seni sama desain timbang industrinya. Di Makassar kan terbalik, industri itu ada baru muncul institusi pendidikan. Desain saja di Makassar kan 2008 tujuannya secara kelembagaan pendidikan baru ada. Makanya hasil budaya yang kita anak-anak desain di Makassar yang industri itu tidak diperketakan, offset, sablonan segala macam. Padahal idealnya sebenarnya enggak sih. Itu adalah salah satu bagian masuk dalam landscape produksi dalam desain. Padahal idealnya anak desain yang khususnya lepasan pendidikan ya, dia sampai pada level konsep. Bukan hal yang wajib tapi dia harus tahu. Berarti mereka sebenarnya di output daripada kayak model kampus ini itu lebih larinya ke idenya bukan sebagai teknis lapangannya yang harus ya jadi tukang sablon dan segala macam. Serasa itu bedanya sih anak desain yang lepasan pendidikan sama anak desain yang tidak lepas pendidikan. Freelancernya. Ya mungkin cuma urusan SMU atau mungkin urusan lain tapi berkecimpung di desain. Kita kan kalau secara pendidikan yang dituntut untuk penguasaan teori gitu. Sementara teori di desain ini kan banyak sekali gitu dan meskipun dia tidak kaku, tidak ada pakem, tapi tetap ada aturan main di desain secara teori. Beda yang lepasan non pendidikan, dia penguasaan levelnya di praktis yang jago. Saya pun ada cerita tapi di Jonas tempat studi foto di Bandung besar. Dari butuh foto apa gitu yang pakai 6 dan sebagainya kan. Saya ke Jonas foto, bayangkan itu foto diedit, udah pakai mouse, pakai keyboard di Photoshop, isi saktinya. Saking menguasainya secara skill, tapi bisa jadi mungkin ketika diganti kasus, suruh coba bikin konsep desain, bisa enggak? Oke. Beda kasus mungkin, beda kasus beda pendidikan yang sekolah desain dia dituntut secara teori harus bisa bikin konsep, secara praktikal dia harus bisa. Itu mendasari pembeda hanya saja yang saya bilang tadi budaya di Makassar ini masih budaya industrial banget hasil yang ikat contoh kasus di Makassar percetakan itu banyak yang tidak ada fee design. Oke, ya. Kita cuma digaji per bulan. Ya. Jadi ketika datang kalian bikinkan logo atau bikin spanduk, dibimbingkan dan itu tidak ada komisinya. Padahal kan kalau di VPBA itu proses ide tuh mestinya dibayar. Dan pas persoalan gajinya mestinya dibayar karena yang sama kita bilang tadi proses penghargaan ini kan belum akan sampai Makassar. Cuman ya 8-10 tahun kali ya. Berarti kita dengan Jawa mungkin agak tertinggal beberapa tahun lamanya. Betul. Kalau bahasanya dosen di TB, Makassar tertinggal 8-10 tahun. 8-10 tahun. Padahal jarak Makassar Jakarta 1 jam setengah ini pesawat. Internet yang dipakai sama, YouTube yang dipakai sama, jangan bisa tertinggal begitu. Tapi sebenarnya potensinya ada enggak? Kita kan sudah pernah menjadi dosen juga di sini. Kita melihat memang ada potensi dari anak-anak muda Makassar untuk hal yang bersifat seperti ini. Banyak faktor pengurus jawab itu. Yang pertama dari sisi sejarah misalnya. Ya. Lulusan pertama tertua di Indonesia di mana? Di Makassar. Di Maros kan. Itu bisa ditarik jadi benang merah bahwa secara DNA kita ini punya DNA itu untuk seni dan kreativitas. Kan itu sangat penting. Yang kedua, mungkin kendalanya persoalan pasar. Kalau Jawa memang masih jauh, kalau jauh gitu. Di sana kan orang industri jasanya besar nih, sementara di sini masih belum menghargai lah. Yang kedua juga mungkin faktor kayak brand sih. Rata-rata kan brand-brand besar dari Jawa semua, multinasional, dia di Jawa semua kantornya, Jakarta atau Bandung. Sementara di Makassar kan tidak ada.
Tapi sebenarnya ada tidak peranan pemerintah yang seharusnya hadir untuk misalnya menciptakan pasarnya kah, atau mengkrit anak-anak muda seperti ini? Mestinya. Kalau saya percaya tuh ekosistem desain yang baik adalah ekosistem yang dia harus memiliki ABCGM sih istilahnya kalau di anak-anak desain. Yes. Dia harus ada akademisi kan yang berpikir tentang master plan, untuk pengembangan, karena mereka yang skor IG gitu ya. Nah, kemudian dia harus punya sisi bisnismen, dia harus banyak kantor, industri dan sebagainya yang membutuhkan dia tersebut. Kemudian yang ketiga adalah komunitas, karena desain tanpa komunitas tidak digerakkan dari bawah itu pasti masih cuma mengandalkan sisi institusi atau akademis, hilang tong feelingnya. Harus yang dari bawah. Yang bagian G-nya adalah government, pemerintah. Pemerintah harus ambil alih. Cuman di banyak kasus kayak di Bandung memang lebih duluan starting komunitas ketimbang pemerintah. Pas membesar baru ada supporting dari pemerintahnya. Tapi kasus itu tuh uniknya adalah terjadi semua dunia. Kayak Glasgow misalnya di Celtic, kemudian di London, Inggris. Semua digerakkan sama komunitas dulu. Ketika dia membesar, baru pemerintah masuk. Berarti harus ada kayak model inkubator yang bisa mewadahi teman-teman pasar seni kah, atau apa yang dibuat seperti kegiatan rutin. Itu kan bisa jadi daya tarik wisata juga sebenarnya kalau. Mestinya. Sama kayak lah. Kayak di Bandung apa ya? Kayak pasar seni TB lah yang. Iya, pasar seni TB. Yang ratusan orang yang datang satu hari event saja. Kan ujung-ujungnya kalau saya melihat di Makassar itu yang masih kurang orang apresiasi dalam artian kayak harus ada pameran, harus ada pasar yang kita sebut tadi misalnya tuh. Karena saya ngelihat masalah utama di Makassar secara eksternal tidak connect ini antara desainer dengan pasar. Contoh misalnya, ada yang tahu tidak kasus bahwa hampir semua perusahaan besar di Makassar itu dihandle sama agensi Jawa loh. Oh kayak gitu. Iya, orang Jawa yang kesini. Sambil contoh kasus Bank Mandiri Syariah sebelum direbut jadi BI itu Bank Syariah yang di Ratu Langit itu dimural sama teman-teman dari Bandung. Itu budget itu 94 juta. Saya lihat SPK-nya tadi. Saya malah kepikiran, kenapa anak Makassar dipercaya? Karena Makassar mungkin setengah dari harga itu hajar. Karena harus orang Jawa gitu ya. Ini bukan persoalan konflik suku ya, enggak. Maksudku enggak bisa juga berkembang industri kalau level korporat misalnya atau bisnis yang mempercayakan kan Makassar. Tidak dibuatkan ruang untuk mereka bisa mencoba juga. Betul. Makanya memang harus ada apresiasi yang baru. Mungkin penghargaan setahun sekali siapa desainer berpengaruh, siapa new rookie misalnya pendatang terbaru desainer, atau mungkin kayak kafe dengan desain terbaru itu kan pasti akan ngebangun ke crowdnya juga orang desain. Pasar dia melihat ternyata sepenting ini desain. Itu penting kan. Berarti ini sebenarnya Makassar punya potensi untuk bisa. Karena kan biasanya sih anak muda Makassar itu di tahunnya tukang demo, tukang pukul, baku hantam dan segala macam. Tidak ada bahasa kreatif yang ada di dalam bahasa anak muda Makassar. Berarti sebenarnya Makassar punya potensi untuk itu juga sebenarnya, untuk kreatif dan segala macam. Pasti punya secara DNA tadi yang disebut. Cuman itu saya bilang tadi, image tadi Makassar memang masih sangat sempit, sangat sempit. Saya yang pernah di Jawa ya. Yes. Setiap ketemu sama Nana, sama dosen yang dari Jawa, pasti ketika ngomong tentang Makassar pasti ngomong tentang demo, rusuh dan sebagainya. Soalnya di Makassar ini tidak ada event-event yang berfaedah gitu, kayak acara musik kayak Kokin Sereba sih kita punya terbesar di Indonesia Timur. Banyak, cuma memang nggak terekspos. Dan saya juga melihat faktor sih, mungkin efek perkembangan digital juga. Banyak desainer di Makassar yang memilih untuk freelance kerja di platform-platform digital kayak Freepik, kemudian apa sih tempatnya si Novel ini, Fiverr lah dan sebagainya. Padahal ada uang nyata di depanmu yang butuh kalian. Berarti PR untuk menghadirkan industri kreatif di Makassar ini bukan cuma dari institusi saja. Jadi sih harus banyak kan diborongi ini. Cuman satu kendala tidak nama Makassar.
paling susah dikasih kumpul. Anak Makassar itu paling intens konflik. Baru ada apa mau dibikin, bikin gini. Oke, dapat nih idenya, dapat nih semangatnya. Pas mau jalan, tabrak tim, pecah tim. Saya ngelihat itu persoalan arogansi. Saya nggak ngelihat dari sisi negatif, tapi di lain sisi ada yang apa itu, nggak bisa dibuang. Saya melihat positifnya itu, Pak saya. Masih ada sisi positifnya itu. Sisi positifnya adalah tidak mau dikalah. Orang Makassar begitu tuh. Kualitas jiwanya, yes. Orang bikin begini, saya bikin begini. Ya, Orang di Jawa bikin begini, saya bikin begini. Meskipun tertinggal. Nah, mungkin itu yang bisa dimanfaatkan. Minimal ada satu kendaraan besar dulu yang memulai secara ideal, yang nge-influence ke teman-teman komunitas lain, penggiat dosen lain yang melihat, oh ternyata mereka bikin begini, nggak dikalah deh, nggak bikin. Saya berharap kayak begituan sih. Makanya kemarin sama teman-teman di Polmed kita sempat buat gerakan pasar desain, cuman gagal terus karena pandemi, nggak jadi padahal produknya sudah jadi nih. Tapi itu disupport oleh pemerintah dan segala macam juga. Pemerintah support, cuman pandemi itu yang nggak bisa jadi. Tapi intinya bahwa kita punya DNA kreatif dan itu bisa menjadi kekuatannya kita untuk kedepannya membangun Sulawesi menjadi ya salah satu magnet industri kreatif di Indonesia Timur. Di luar Jawa malah bisa terbesar, karena saya nggak compare kayak Medan masih lebih bagus industri apa ketimbang Medan, Kalimantan masih lebih bagus kita. Kecuali Bali ya, Bali kasih satu gitu dengan Jawa dia. Karena Bali kan internasional ini dia. Berarti hanya tinggal menunggu waktu saja ya kita akan maju dalam sektor ini. Harus ada upaya. Beberapa inisiatif mulai ada sih, kayak misalnya jamaah sektor selatan yang digerakkan sama Kak Adi, dosen UNM kan. Beberapa gerakan turunan itu lumayan masif sih, sampai ini masih goyang. Cuman belum mapan, mungkin butuh waktu untuk mapan. Ada yang mulai dan mudah-mudahan makin banyak yang mulai makin bagus sih, karena masa nunggu 10 tahun cuy. Kalau bisa lebih cepat kenapa tidak? Oke. Sudah sore Kak, sudah selesai pamerannya sama diskusi tadi. Diskusi dengan Kandawere. Ya saya sepakat bahwa kita sebenarnya punya potensi yang besar untuk bisa seperti teman-teman di Jawa. Tapi banyak PR-PR besar yang harus kita laksanakan juga. Dan itu bukan saja tanggung jawab ya insan media digital atau orang-orang yang berkecimpung di dunia desain. Tapi itu adalah PR ya pemerintah, masyarakat, serta ya pelaku-pelaku usaha untuk mensupport hadirnya ruang-ruang yang lebih kreatif. Karena kita pernah mencatat sejarah tersendiri terhadap budaya daripada desain seperti yang dikatakan tadi oleh Kandawere. Dengan besarnya potensi yang ada, dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada, maka tinggal menunggu beberapa tahun yang lagi Makassar akan menjadi salah satu industri besar di dalam dunia kreatif. Nah, bagaimana menurut kawan kata sendiri?